Oke, tampilannya sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, pagi ini nanti 14 session kamu akan belajarin tentang hotel management ya atau hospitality business, dan kamu harusnya bersyukur kamu dapat dosen yang memang kuat di industri ya. Jadi saya sebagai general manager hotel sudah 20 tahun lebih. Saya juga sebagai vice president udah sekitar 2 tahun atau 3 tahun, saya lupa saking banyaknya. Nanti kamu bisa lihat CV saya di LinkedIn aja ya. Kalau kamu lihat di LinkedIn, kamu juga udah terbiasakan untuk bikin profil kamu di LinkedIn. Di situ di LinkedIn itu nanti kamu akan ketemu berbagai macam profesional. Kamu masuk ke grupnya hotel. Di situ nanti kamu akan banyak update tentang hotel juga, tentang vacation dan sebagainya. Jadi saya mengajar, saya berharap nanti dari anak-anak Poltek Palembang ini, someday kamu bisa kerja di industri, kalau memang mau kerja di industri, atau yang mau punya bisnis, punya hotel dan sebagainya. Kalau di industri saya menyarankan kamu eh, bekerja di brand-brand yang besar ya, karena di brand besar itu kamu akan banyak belajar tentang bisnis manajemen hotel yang benar gitu ya, karena banyak juga operator yang belum proper sehingga tidak sesuai gitu ya dengan kaidah-kaidah bisnisnya. Oke, yang pertama kita mempelajari tentang visibility study. Ada yang tahu nggak artinya visibility? Ada yang tahu? Agung tahu artinya apa visibility? Ada yang tahu? Nazori? Ayo, visibility apa artinya? Ayo bahasa Inggrisnya. Kamu masuk ke industri hospitality, Inggris kamu harus bagus dong. Kalau nggak bagus, Kelayakan, Pak. oke, kelayakan ya. Jadi kita ini sekarang mempelajari yang sisi pertama ini, cara mempelajari ya. Kalau kita mau bangun industri, industri apa saja ya, tidak terbentuk hospitality. Misalnya, kamu mau bikin bengkel, kamu mau bikin rumah sakit, mau bikin apa itu, hotel juga, mungkin restoran, kamu harus bikin dulu studi kelayakan. Kira-kira yang kamu bikin ini layak enggak gitu ya. Layak dalam artian bisnisnya menguntungkan enggak, balik modalnya lama enggak gitu. Nah, disinilah kita mempelajari visibility study ya. Coba saya minta Agung bacain, Bung. Agung. Visibility study. Tujuan studi kelayakan bisnis, menghindari resiko kerugian, mempermudah perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian. Bentar ya, saya jawab dulu ini. Ada email dari anak buah saya. Betul. Jadi kalau kita bikin bisnis itu kita harus punya panduan, guidance ya. Jadi supaya kita nggak rugi, meminimalkan rugi dalam bisnis satu hal yang biasa ya, tapi at least kita bisa meminimalisir resiko kerugian. Nah, gimana caranya? Itu dengan bikin studi kelayakan. Dengan studi kelayakan itu nanti ada rambu-rambunya nih. Kalau kita mau bikin restoran, kamu bikin restoran di Palembang. Restorannya konsepnya mungkin untuk milenial. Daya beli di Palembang berapa kira-kira kalau kamu makan di kafe, kira-kira konsumsi berapa rupiah sekali makan sama minum? Ada yang tahu? 25, Pak. 25.000, Pak. Nah, 25.000. Kalau kamu ngambil market yang 25.000, berarti kan kamu harus bikin restorannya juga yang kurang lebih ya gitu. Jangan yang restoran terlalu mewah yang pangsa pasarnya mungkin 100.000, 200.000 gitu. Karena nanti antara modal kamu dengan target market kamu nggak ketemu gitu ya. Nah, makanya kita bikin yang namanya studi kelayakan gitu ya. Terus mempermudah perencanaan. Jadi kalau kamu udah ada studi kelayakannya, kamu mau bikin planning apapun lebih gampang. Mau bikin perencanaan pemasaran, perencanaan hiring SDM, dan sebagainya ya. Nah, ini memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Jadi waktu kamu bangun restoran atau bangun hotel, udah kelihatan nih, modal saya harus misalnya 80 miliar gitu kan. 80 miliar itu nanti terdiri dari misalnya sipilnya berapa, arsiteknya berapa, pre-openingnya buat karyawannya berapa, gajinya, buat proses rekrutmen seberapa, dan sebagainya. Juga ini memudahkan pengawasan. Jadi kalau kamu udah punya studi kelayakan, misalnya kamu bangun hotel,
itu kan ketahuan setiap bulan kan ini perlu biaya berapa, masih masuk nggak gitu kan. Kalau masih masuk oke jalan terus, tapi kalau enggak nanti apa namanya kita harus membuat suatu kontrol gitu. Oh ini kayaknya ternyata hitungan saya salah nih, terlalu kecil. Ternyata biayanya modalnya besar nih. Nah kira-kira nanti daripada kita terusin rugi atau diterusin nggak ada duit, gimana nih caranya gitu. Nah itulah gunanya studi kelayakan. Juga mempermudah pengawasan dan pengendalian ya. Nah ini aspek-aspek kalau kamu bikin kelayakan bisnis, misalnya kamu mau bikin hotel, misalnya hotel secara komersial ya, misalnya kamu mau bikin hotel di Palembang, daerah Jalan Sudirman gitu ya. Nah, kamu harus bikin dulu mapping marketnya dulu gitu. Terdiri dari aspek pasar. Aspek pasar apa, ada yang tahu nggak kira-kira apa? Yang harus diteliti dalam aspek pasar dalam membangun hotel, apa kira-kira menurut kamu? Ada yang bisa jawab? Nazori? Nazori? Halo? Nazori merhatiin nggak sih? Dia malah ngobrol. Halo? Wah, kelasnya kayak gini. Parah. Derry bisa jawab, Derry? Ya, Pak. Aspek pasar kira-kira apa menurut kamu? Aspek pasar, menurut saya mungkin lokasi ya, Pak. Oke, good. Apa lagi? Mungkin juga Oke, udah betul. Salah satunya adalah lokasi. Jadi waktu kita bikin hotel di Sudirman, kan Sudirman di Palembang itu prime location ya gitu. Itu dari sisi aspek pasar, kamu udah tepat tuh punya tanah, misalnya di situ dibangun jadi hotel, tepat gitu kan. Terus nanti aspek pemasarannya gimana kira-kira. Nah, kamu kan bisa lihat tuh hotel-hotel di Palembang tuh yang internasional brand apa aja, ada yang tahu? Brandnya yang internasional di Palembang apa aja? Yang udah pernah training di mana aja? Lo, Windam, Pak. Windem, terus apa lagi? Brand internasional apa aja di sana di Palembang? Ada brand Accor nggak di sana? Windam, Pak. Selain Windam apa lagi? Ada Novotel kan? Iya, Pak, ada Novotel, Pak. Apa lagi? Hotel apa lagi di sana? Aston kan ada kan? Arista, Pak. Nggak yang brand internasional, coba apa aja yang brandnya? Kalau Arista kan lokalnya. Aston Palembang, Pak. Terus apa lagi? Ya, jadi brand-brand itu nanti adalah brand-brand yang punya aspek pemasaran masing-masing punya specialty ya. Misalnya Windem, kalau dari Amerikanya Windem itu lebih konsepnya ke kayak kondotel gitu ya, kayak time series gitu. Tapi kalau di Indonesia atau di Asia oleh Windem Amerikanya tuh dirubah menjadi manajemen hotel. Kalau aslinya Windem itu di luar negeri itu modelnya kayak kita bikin kondotel gitu. Jadi kamu, saya semuanya beli unit kondotel. Nah, Windem yang memanage gitu. Tapi kalau di sini dimodifikasi karena market untuk manajemen hotel cukup bagus gitu di Indonesia khususnya. Nah, aspek pemasarannya kayak Windem kan dia lokasinya Jakabaring, marketnya ya sekitaran situ sama daerah satelitnya mungkin apa sih Indralaya, terus apa lagi daerah-daerah penyangga Sumatera Selatan lah sebelum masuk ke kota Palembang dia tangkap marketnya di situ. Tapi dari sisi location dia hanya menang lokasi itu, tapi kalau bersaing dengan hotel di kota dia akan tidak bisa compete ya kecuali dia produknya luxurious dan sebagainya. Nah, yang lain ada aspek teknis. Kira-kira secara teknis bangun hotel di Sudirman itu boleh berapa lantai nih? Kira-kira ada beberapa daerah seperti Bali kan kamu nggak bisa bangun bangunan yang tinggi di atas pura gitu ya. Nah, itu juga adalah constraint atau kendala. Kamu harus tahu kalau bangun di Bali nggak bisa bangun building yang tinggi gitu ya, karena kalau sekitarnya ada pura nggak boleh katanya gitu ya. Terus aspek SDM. Nah, kira-kira SDM kamu buka bangun hotel di Palembang itu, kan sekarang udah ada Poltekpar Palembang, ada lagi mungkin kampus-kampus lain yang punya fakultas pariwisata. Harusnya SDM-nya
cukup ya. Nah, kamu problem kalau misalnya kamu bikin hotel di Papua nih, gitu kan. Nah, di Papua ternyata apa namanya tuh nyari staffnya susah. Nah, berarti kamu harus hitung juga nih nanti aspek SDM-nya. Berarti kan kamu harus nyari misalnya dari paling dekat dari Makassar. At least kamu harus nyiapin dormi atau asrama. At least kamu harus nyiapin biaya pesawatnya dulu lah yang pertama-tamanya gitu. Nah, hal-hal yang ini harus kita pelajarin, kita harus kita review, analisa. Jadi waktu kamu bikin hotel itu, SDM-nya udah pasti ada gitu. Jangan kamu nanti bikin hotel, nyari SDM-nya susah. Misalnya kamu bikin hotel di island itu di pulau di mana masyarakatnya nggak ada, berarti kan kamu harus nyari orang atau staff dari luar pulau itu gitu ya. Nah yang terakhir aspek manajemen. Nah makanya kita menggunakan operator, kita pakai Wyndham, kita pakai Marriott, kita pakai Aston, karena mereka sudah berpengalaman dalam memanage hotel. Jadi kalau kita punya hotel, kita sebagai owner, kita nggak punya pengalaman di situ, kita cari aja menggunakan operator. Tapi nanti ada perjanjian sama operator. Jadi operator yang akan menjalankan perusahaannya atau hotelnya, kita sebagai pemilik nanti ada hak dan tanggung jawab ya. Terus aspek keuangan waktu bangun hotel itu duitnya dari mana nih? Duit sendiri kah? Atau minjem ke bank kah? Nah nanti di slide selanjutnya kita akan bahas cara menghitung modal untuk bikin hotel atau restoran ya. Terus aspek ekonomi. Ada yang tahu kira-kira aspek ekonomi apa yang harus dibahas di aspek ekonomi? Sidik, Derry, Angel, bisa jawab? Aspek ekonomi kira-kira apa dan budaya? Budaya tadi udah saya bahas tuh. Halo. Halo. Aspek ekonomi apa dan budaya? Ekonomi. Ekonomi itu berkaitan dengan keuangannya, Pak. Ya, betul. Jadi kondisi ekonomi di Palembang kemarin habis COVID, kalau kamu bangun hotel yang nggak tepat waktunya ya, karena daya beli masyarakat lagi turun, perusahaan-perusahaan juga menyetop kegiatan meeting, kegiatan perjalanan dinas, dan sebagainya. Kalau budaya apa? Yang tadi saya sampaikan tuh yang di Bali, apa tuh budaya? Kultur, Pak. Ya, kultur ya. Jadi kalau kondisi kayak di Bali kan ada kepercayaan tidak boleh ada gedung atau bangunan yang di atas pura. Nah, kayak gitu juga harus diperhatikan. Karena kalau kamu bangun di Bali gedungnya tinggi, pasti dikomplain sama masyarakat sana gitu ya. Aspek hukum apa yang tahu? Dan legalitas apa yang tahu? Aspek hukum itu apa kira-kira? Dan legalitas. Ayo di kelas saya itu kelas yang ngajarnya profesional. Saya pengennya lebih diskusi ya, nggak teoretikal, nggak kayak dosen yang lain hanya baca buku teorinya doang gitu, nggak tahu aplikasinya. Nah saya dua-duanya gitu, teorinya ada, aplikasi pengalamannya ada. Makanya saya pengen kamu banyak nanya, aktif, karena sayang gitu. Saya ngajar tapi kelasnya diem aja gitu loh. Kayak kampus lain tuh aktif gitu. Ayo Palembang lebih aktif ya. Aspek hukum dan legalitas sudah tadi. Apa yang bisa jawab dari aspek hukum apa dan legalitas? Yang lain? Nazori? Hak izin, Pak. Izin, oke, good. Aturan apa ya, Pak? Ya, peraturan-peraturan daerah ya. Izin-izin. Jadi kalau kita bangun hotel itu harus ada izinnya. Izin hotel itu ada sekitar 40-50 izin. Mulai dari izin bangunan, izin laik sehat, izin kayak apa sih, kalau kita pakai HT itu ada izin lagi frekuensi namanya. Terus ada lagi izin genset dan sebagainya. Itu izin-izin itu harus dilengkapin ya nanti supaya operationnya jalannya smooth. Kalau aspek dampak lingkungan apa ada yang tahu nggak? Dampak luas, Pak. Seperti apa? Seperti di lingkungan masyarakatnya, Pak. Oke, itu apa lagi? Pernah dengar AMDAL nggak? AMDAL pernah dengar? Pak. Apa tuh AMDAL kira-kira? Jadi AMDAL tuh kita kalau kan namanya hotel, kalau kitchen ada buangannya, benar nggak? Ada dari masak kan airnya kotor, airnya kena minyak gitu.
itu waktu dibuang dari kitchen itu, waktu keluar dari hotel itu, harus ditreatment dulu, nggak boleh jadi keluar itu berbentuknya masih ada lemaknya gitu ya. Jadi kita harus treatment. Kita menggunakan biasa pakai bakteri ya. Jadi supaya si bakteri itu makan kotorannya kitchen itu. Nah dari situ nanti airnya sudah ke filter, sudah kemakan bakteri, airnya akan menjadi secara itu tidak mempunyai kandungan kimia gitu ya. Airnya sih tetap kotor tapi tidak mengganggu lingkungan ya, nggak ada unsur kimianya atau unsur B3-nya yang berbahaya gitu ya. Jadi kamu nanti bikin hotel juga harus punya dampak lingkungan. AMDAL itu termasuk AMDAL lalu lintas. AMDAL lalu lintas tuh gini, misalnya kamu hotelnya di Sudirman, jalan masuk ke hotel kamu itu pendek, nggak punya parkiran, akhirnya mobilnya tuh parkir di badan jalan. Nah itu kamu akan nanti AMDAL lalu lintasnya problem tuh. Dinas Perhubungan akan nggak ngasih izin karena itu akan menambah kemacetan ya nggak. Jadi kalau bangun hotel di lokasinya ramai, pasti kamu harus punya parkingnya gitu. Parkingnya kemana? Bisa kita sewa atau bisa kita bangun ya. Sampai di sini ada yang mau nanya untuk aspek-aspek? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, saya lanjut ya. Nah nanti ini buat kamu gambaran, kalau kamu bikin hotel, kayak gini nih, misalnya kamu bangun hotel, di belakang tuh hotelnya Poltek Par Palembang gitu ya. Nilainya misalnya 78 miliar untuk bangun bintang berapa sih? Bintang 4 ya. Misalnya kamarnya 110 atau kamarnya berapa banyak gitu ya. Nah dari 78 miliar ini nanti biasanya kita biaya konstruksi yang paling mahal. Konstruksi itu adalah biaya untuk bayar arsiteknya, biaya untuk kontraktornya, bangunnya, sipilnya, semennya, besinya, segala macam lah gitu sampai jadi gedungnya gitu ya. Nah yang paling mahal tuh itunya gedungnya gitu kan. Nah nanti kita harus bayar juga bayar konsultan arsitek. Biasanya nilainya 2% dari nilai proyek itu ya. Terus kita juga bayar namanya manajemen konstruksi, ini pengawas. Jadi kalau kamu ngebangun hotel, yang bangunnya PT Waskita gitu ya. Yang ngawasinnya bukan PT Waskita lagi, kita harus pakai pengawas independen supaya kontrol kerjaannya lebih independen gitu ya. Nah biasanya pengawas itu kita budgetkannya sekitar misalnya 2%. Nah itu saya seperti sampaikan izin-izin ini harus disiapin nih, AMDAL, izin segala macam itu biayanya mahal kayak gini 1,2 miliar tuh. Jadi mulai dari IMB dan segala macam itu totalnya sekitar 1 miliar gitu ya. Terus untuk biaya pasang telepon, biaya PLN, biaya air gitu kan. Nah total misalnya ngebangun hotel di Palembang itu di Poltek Par 75,3 miliar gitu ya. Nah ini gedungnya udah jadi, fisiknya udah jadi, isinya udah jadi, tapi kan untuk ngejalanin waktu kita misalnya pakai brandnya kayak Aston, misalnya kamu manajenya pakai Aston. Aston itu akan bantu kita untuk review gambarnya. Misalnya gambarnya arsiteknya kontraktor, gambarnya kamar mandinya misalnya ngadepnya ke dekat pintu, tapi pintunya jadi berdekatan dengan pintu masuk gitu ya. Nah menurut si arsiteknya Aston dibilang nggak bisa begitu karena nanti akan terjadi tabrakan misalnya orang keluar dari kamar mandi sama orang masuk gitu kan. Nah, atas jasa si arsiteknya Aston ini kita harus bayar namanya technical assistant. Jadi selama hotel lagi dibangun, Aston itu akan membantu mereview gambar, bantu konsultan mengenai penerangan, lightingnya, tentang safety-nya, tentang layout-nya. Nah, ini kerjanya operator ya. Nah, itu udah jadi, waktu hotel baru buka kan belum ada revenue ya. Kita kan baru mau buka hotel, belum ada revenue-nya. Kita perlu modal kerja untuk bayar gaji, bayar listrik bulan pertama, bayar gaji bulan pertama, bayar apa lagi ya, listrik, air, gas, dan supplier, dan sebagainya. Jadi harus ada modal kerjanya dulu, baru hotelnya bisa jalan gitu ya. Nah selanjutnya kan kita rekrut pegawai, bikin training, terus beli kendaraan, segala macam, itu maksudnya di pre-opening. Nah total dari biaya konstruksi plus biaya operasional dan opening, inilah biaya membangun hotel. Katakanlah ini hotel di Palembang ya, nilainya 78,6.
Nah, 78,6 itu kita bisa dari modal kita sendiri atau kita pinjam. Biasanya di bank kita dikasih pinjaman boleh 70% dari nilai proyek. Tapi kita harus punya modal 30%. Nggak bisa maksudnya 100% dibiayain oleh bank, itu nggak mungkin gitu ya. Paham? Paham, Pak. Oke, ada yang mau ditanya? Belum, Pak. Belum ya. Jadi gini ya cara membuat apa namanya rincian waktu kamu mau bikin ini, nggak hotel aja sih, kamu mau bangun restoran juga modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi berapa nilai bangunannya, berapa nilai supportingnya, dari angka ini kamu nanti berapa dari bank, berapa modal sendiri ya. Umumnya modal sendiri ada 30%. Bank biasanya pengennya 30% dari modal sendiri ya, nggak apa sih namanya, nggak boleh semuanya dari bank semua pinjamannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti dari itu tuh nanti ada data teknis dari kontraktornya. Dari waktu bangun, misalnya luas lahannya hotel di Palembang itu yang di Poltekpar, misalnya 8.000 square meter ya, 8.000 meter. Nanti si arsitek sama sipil akan planningnya ada basement buat parkiran misalnya. Terus lantai satunya buat lobby, coffee shop, kitchen. Nah, ini tuh harus dibikin sedemikian rupa sehingga pemanfaatan luangan, pemanfaatan lahan itu bisa maksimal gitu ya. Kamu suka ngeliatin ada satu hotel yang tanahnya 1.000, tapi dia bangunnya nyampe 1.500 gitu. Itu kalau di DKI nggak boleh tuh. Jadi kita itu kalau di DKI ada KDB namanya, Koefisien Denah Bangunan. Itu tuh biasanya sama KLB ya, Koefisien Lahan Bangunan itu biasanya tuh kita hanya bisa pakai maksimal di 70% gitu ya. Jadi kalau kamu bangunin 1.000, tanahnya 1.000, kamu harus bisa bangunnya hanya boleh 700. Nggak boleh penuh 1.000 gitu. Karena buat apa coba? Buat parkir, buat apa udara gitu ya, buat apa? Kalau terjadi kebakaran buat apa namanya itu area untuk apa sih namanya sebutnya tuh? Kalau kita evakuasi ya, area evakuasi dan sebagainya. Jadi sudah ada aturannya, jadi kamu nggak bisa bangun, nggak bisa sepenuh nilai tanahnya gitu ya. Nah kalau kontraktor sama arsitek yang bagus, dia akan memanfaatkan sehingga nggak banyak. Kamu lihat kalau di hotel ya, kalau di hotel di meeting roomnya kebanyakan pilar, itu berarti kontraktornya nggak pinter tuh. Apalagi kalau bangunannya itu ballroomnya misalnya di lantai 1, tapi banyak pilarnya, berarti itu apa sih namanya arsitek sama itunya kurang jago sih ya. Yang bagus itu lahannya tuh ballroom bisa kosong gitu ya, nggak ada pilar, bisa tinggi gitu ya. Kayak di mana yang area duta itu bagus tuh. Jadi ballroomnya tuh gede banget, tinggi, nggak ada pilar, itu yang paling keren tuh kalau bisa bangun seperti itu, berarti ya arsiteknya hitungannya benar, sipilnya juga benar. Tapi coba kamu bayangin, kamu lihat ya hotel-hotel di Palembang, ada nggak yang kamar di tengahnya ada struktur, ada balok gede gitu ya. Kan itu mengganggu sekali gitu ya. Nah itu tuh karena mereka nggak bisa ngebangun, dalam artian nggak bisa bikin gambarnya yang proper, sehingga di tengah ruang meeting ada pilar. Jadi kalau orang meeting ketutupan pilar, jadi harus kamu pakai infocusnya banyak segala macam. Kayak gitu ya. Jadi kalau kamu ngebangun itu, hati-hati juga dalam memilih arsitek, hati-hati memilih sipil. Sebisa mungkin yang sudah berpengalaman di dalam pembangunan hotel. Karena konsepnya sangat beda ya, antara hotel, bangun kantor itu beda. Kayak di hotel itu, kayak kamu bikin restoran, harus diperhatikan tuh berapa seating capacity-nya gitu. Jadi kamarnya 100, kira-kira coffee shop-nya itu kursinya ada berapa tuh ada hitungannya, bukan asal aja jadi kamar 100 ya udahlah kursinya 100 juga, enggak ada, nanti ada hitungan, nanti saya ajarin di slide berikutnya ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Belum ada, Pak. Oke, lanjut. Nah dari situ nanti kita berhitung nih kira-kira dapat kamarnya ukurannya berapa gitu ya. Misalnya itu kalau Pak Jul kemarin cerita katanya luasannya itu nggak salah 22 juga tuh satu kamar yang paling kecil gitu ya. Jadi nanti luas lantainya
Untuk lantai paling kecil misalnya kamarnya superior gitu, luasnya segini, jumlahnya 22. Terus nanti di atasnya itu ada kamar apalagi, misalnya tipenya misalnya ada deluxe, junior suite, ada executive suite gitu ya. Nah, masing-masing kamar ini punya luasan yang berbeda. Nanti kamu di pelajaran saya ngajarin saya sales, nanti saya akan ajari gimana cara bikin harga jual antara deluxe harusnya jual berapa, junior berapa, executive suite berapa, dan sebagainya ya. Any question? Ada yang mau ditanya? Mudah dimengerti nggak saya ngajarnya ya? Mudah dimengerti, Pak. Oke ya. Jadi udah dapat data teknis ini, nanti data ini tuh semua dalam kita nanti waktu kamu pelajaran sales, cara membuat rate structure itu dasarnya dari sini juga nanti. Ada hubungannya dengan ini. Karena nanti kita waktu bikin harga jual tuh nggak bisa tiba-tiba harga jual udah jualannya 500.000 aja. 500.000 itu harus ada dari mana asalnya 500.000 gitu kan ya. Nah biasanya kita menghubungkan dengan nilai investasinya. Jadi untuk bikin deluxe itu kita butuh biayanya satu kamar deluxe berapa? Misalnya 1 miliar gitu kan. Supaya balik modal 1 miliar dengan kondisi okupansi di Palembang, city okupansi 60, berarti kita harus jual di harga berapa supaya ini balik modal di tahun ke-8 gitu. Nanti itu ada hitungannya gitu ya. Jadi namanya bikin struktur harga itu nggak ujuk-ujuk datang dari langit. Kita harus ada hitungannya, harus ada dasarnya, ada formulanya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, akhirnya kita dapetin komposisi kamar nih ya. Nanti kita bikin, oh ternyata di sana nanti market kita banyak meeting. Kalau banyak meeting biasanya twin share gitu. Twin share maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Anak room. Twin share atau artinya apa? Yang udah diajarin FO. Twin share apa artinya? Halo. Halo. Kalau tempat tidurnya twin artinya apa? Nggak tahu. Anak room nggak tahu. Twin bed, Pak. Ya artinya apa? Dalam satu kamar itu ada berapa banyak? Ada 2 kasur terpisah, Pak. Ya, oke ya. Jadi nanti kita tuh kayak penentuan jumlah twinnya harus berapa itu juga sama, harus ada hitungannya. Nggak bisa tiba-tiba kamu bikin twinnya dulu, baru bangunannya ngikutin gitu. Enggak. Jadi kita harus bareng. Jadi kita udah prepare, oh saya di sana mau bikin 100 kamar. 100 kamar saya mau ngambil 50%-nya twin. Karena asumsinya 50% berarti 50 kamar dikali 2 orang 100. Berarti sitting capacity-nya harus berapa restorannya? Ada yang tahu nggak? Misalnya kamarnya 100. Rata-rata okupansinya misalnya 60, 50% datang dari twin. Kira-kira sitting di restorannya berapa banyak? Ada yang udah belajar ini belum? Belum, Pak. Nah, jadi nanti caranya gini ya. Jadi waktu kamu bikin sitting capacity itu, jadi berapa sih jumlah kamar totalnya? Ini kamar totalnya misalnya 170. Dari 170 itu ternyata yang kamarnya twin persentasenya 58%. Atau yang paling gampang 50% lah ya. 100, di sini 100 deh. Berarti kalau ini 50%, ini 100 kan kamar twinnya 50 ya. Misalnya okupansinya 60%, 50%-nya datang dari twin, 10%-nya double bed gitu misalnya ya. Maka nyari sitting minimum sitting capacity di restorannya adalah besaran jumlah twinnya aja dulu. Berapa banyak, itu dikaliin kursinya gitu. Misalnya ini kan 50% berarti kali 2 ya, berarti harus 100. Nah kalau 100 itu kapasitas normalnya, minimal kamu bikin 70% deh. Dari 100 berarti sitting capacity-nya 70 tuh. Dengan asumsi orang yang meeting kan makan pagi duluan ya. Dari 100 orang itu kan mungkin makannya ada yang berbarengan, ada yang juga telat-telat dikit gitu ya. Nah, tapi kan kejadiannya kalau nanti jumlah kamar dengan sitting capacity-nya nggak ideal, kamu suka ngeliat nggak ada satu hotel yang ditambahin
pakai round table, pakai kursi bangket di restorannya, suka lihat nggak? Ada yang gitu nggak? Ada yang pernah lihat itu nggak? Pernah, Pak. Nah, itu artinya dia tidak memprepare tuh hitungannya. Jadi yang dipikirnya jumlah seating kapasitasnya cukup, ternyata meeting room-nya banyak. Kamar twin-nya kurang. Nah, itu kan jadi problem tuh nanti. Bagusnya sih double bed-nya dibikin Hollywood twin aja ya. Pernah dengar istilah Hollywood twin? Pernah, Pak. Nah, itu dibikin Hollywood twin. Jadi waktu kamarnya rame, ini bisa dipisahkan jadi twin. Gitu ya. Paham ya? Mudah ya? Paham, Pak. Enggak lah, pelajaran hotel bukan pelajaran rocket science, gampang banget. Semua orang bisa jadi GM kok. Yang penting kamu mau belajar ya. Jadi ini total kamar dari 170 itu terdiri dari twinnya 58% atau 100. Sorry, ini room bed. Ini bednya ya, sorry. Jadi kamarnya ada 97 yang apa namanya? Oh, ini bednya, sorry. Jadi bednya nanti ada totalnya segini. Nanti pengaruh juga dari luasannya nanti ya. Jadi kira-kira bednya pakai ukuran berapa? Oh, ini pakai 100-200 karena tadi ukuran kamarnya yang lantai 3 itu kamarnya apa ya? Deluxe kalau nggak salah. Lantai 3 kamarnya tipenya, oh ya deluxe. Karena deluxe ukurannya segini, maka tempat tidurnya twinnya ukurannya segini, 100x200 ya. Banyak hotel owner yang bikin hotel bangun dulu baru belanja, itunya tempat tidurnya Pak dimasukin nggak cukup, nggak ada nakas, mentok tembok dan sebagainya ya. Jadi namanya bangun hotel juga harus di-prepare walaupun bukan rocket science, tetap harus ada hitung-hitungannya ya. Gitu. Nah dari ini kita dapat, ini sih buat pelajaran aja yang nanti nggak ada UTS-nya tentang studi kelayakan. Karena pelajaran pertama untuk manajemen hotel harus tahu studi kelayakan ya. Jadi tadi dari luas lahan segini, akhirnya dipakai buat fasilitas coffee shop, ballroom, free function, dan sebagainya. Ini urutannya, ini luasannya, ini totalnya nanti dari 8.000 itu bisa dimaksimalkan menjadi berapa gitu ya. Nah biasanya ini makanya kerjanya operator yang membantu. Ini reviewnya, ini ballroomnya harus di lantai 1. Karena kalau di lantai 8, nanti listriknya mahal karena liftnya naik turun ya. Misalnya gitu ya. Jadi emang bagusnya sih kitchen, coffee shop, meeting room satu lantai aja. Jadi gampang secara operasional. Bayangin aja kalau kamu meeting room-nya ada di lantai 2, ballroom-nya lantai 8, kitchen-nya lantai 1, kamu karyawannya kan banyak, ya nggak? Tapi kalau satu lantai kan kamu bisa handle karyawannya nggak terlalu sebanyak itu gitu ya. Oke, sampai di sini nggak ada yang mau nanya. Kalau nggak ada, saya lanjutnya. Jadi dari total ini kita bicara tentang biayanya nih sekarang. Jadi dari tanah, misalnya kita tanah belinya 3 per meternya 4 juta misalnya. Dari total 8.000, harganya 38 miliar. Ini buat bikin hotel, tanahnya aja udah 38 miliar ya. Tadi kita hitung-hitung nggak pakai tanah. Mana yang, oh ini belum. Nah ini tanahnya segini, buat bangunannya, bangun basement, rooftop, hotel, totalnya 46 miliar. Belum nanti hotel kan harus ada landscape ya, ada tanamannya, ada irigasinya, ada sebagainya. Ada infrastrukturnya, ada jalan masuk ke hotelnya, lobinya, kalau lobinya naik ke atas pakai tangga, ada apa, sorry, lobinya bear grand misalnya, tamu apa namanya, dibikin lebih tinggi dari sisi jalan gitu ya. Itu kan membutuhkan biaya juga. Terus berapa sih PLN, biaya listrik, genset, dan sebagainya. Izin juga ya kan, gitu. Jadi dihitung total cost-nya ada ditambah tanah dan lain, membangun hotel itu 136 miliar misalnya. Bangun tadi ya, bisa Poltek Par Palembang 136 miliar. Kalau kita bagi dengan harga tanah, yang tadinya kita beli tanah harganya 4 juta, sekarang harganya udah jadi 11 juta. Karena ada bangunannya kan. Jadi kalau kamu namanya aset itu, kalau tanah udah ada tambah bangunannya, pasti nilainya jadi bertambah ya. Itu. Nah ini hitung-hitungannya. Jadi untuk membangun satu kamar bintang 4 ternyata membutuhkan 400 juta. Jadi kalau kamu kamarnya 100, harga per kamarnya 400 juta, jadi berapa miliar bangun hotel itu? Berapa? Kamarnya 100, per satu kamar 400 juta. Jadi totalnya berapa investasinya?
Halo. Halo. 400 juta kali 100 berapa? Langsung ada yang bisa ngitung. Juta dikali 100 kamar berapa? Pakai kalkulator aja. Halo. Berapa, Gung? 400 miliar, Pak. Nah, jadi itu biayanya segitu ya, jadi rata-rata. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu kira-kira harga jualnya berapa, seperti saya sampaikan. Rata-rata okupansinya 64. Berarti kita jualannya di 400 ini, publishnya segini ya, gitu ya. Average GOP-nya segini dan sebagainya. Ini biasanya udah ada rumusnya ya. Oke, ada yang ditanya? Kalau nggak ada yang ditanya, setiap mata kuliah saya ini ada ini ya, apa namanya? Ada tugas. Jadi setiap pertemuan saya cuman paling maksimal 1 jam, nanti ada tugasnya ya. Saya ini tugasnya dulu. Oke. Mana sih? Stop share. Oke. Bentar ya, saya buka dulu. Pak Dino. Yuk. Di kelas DIK 6A ada yang dispen, Pak, 9 orang. Ada apa, sorry? Dispensasi, Pak, 9 orang. Mengikuti kegiatan inkubator, Pak. Ya, ditulis saya nanti ya, namanya siapa aja ya. Ya, Pak, nanti saya kirim juga, Pak, surat dispennya, Pak. Oke, business hospitality. Sorry. Oke. Oke, jadi setiap session saya akan memberikan kuis ya. Yang sesi 1 saya belum bikin ininya. Tapi tadi saya tolong bikin ini, kuisnya adalah apa yang kamu ketahui tentang studi kelayakan ya. Tadi saya ceritain ya. Kamu bikin dalam email, nanti di email ke saya, emailnya yang ini ya. Emailnya ke sini ya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Apa coba dibaca emailnya? Dino Leonandri @stripsakti.sid. Oke. Jadi kamu email ke sini alamatnya, di subjek emailnya kamu tulis nama kampus sama kelasnya ya. Kampusnya kan ini, kelasnya di 6A ya kamu ya. Mata kuliahnya ini ya. Karena saya sistem email saya udah auto forward, jadi setiap subjeknya ini akan masuk ke kelasnya ini gitu, nggak akan nyampur ke yang lain. Karena saya ngajar di tempat lain kan, khawatirnya kuisnya kamu nggak kenilai karena salah masuk gitu. Jadi make sure kamu nulisnya begini ya, karena ini akan saya forward automatically. Jadi hari ini kuisnya adalah apa? Coba tadi apa yang saya sampaikan? Pertanyaannya apa? Ya, baru saya tanya, udah lupa. Pertanyaan apa tadi? Apa yang kamu ketahui tentang studi kelayakan hotel ya? Nah, ini nanti videonya saya share juga nanti ke tim ya. Kalau sudah selesai nanti akan share ke tim ya. Jangan lupa nanti di email waktunya 1 minggu ya. Jadi ini hari Kamis depan harus sudah, sebelum Kamis sudah jadi ya, Kamis depan ya. Baik, Paham? Pak Dino. Ngerti? Paham, Pak. Ngerti ya? Ngerti, Gampang Pak. ya. Oke, terakhir sekarang kita tutup dengan foto lagi aja. Saya pengen tahu yang terakhir berapa orang. Agung, tolong Gung, sorry Gung. Baik, Pak. Udah Gung. Sekali lagi, Pak. Oke. Udah selesai, Pak.
Ya, yang itu Gung tolong yang dispensasi di WA ya, di grup. Jadi saya tahu siapa aja yang nggak masuk ya. Baik, Pak Ini Dino. video saya kirim ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih semuanya.